Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati GPAI. Apa kabar Bapak Ibu GPAI? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu, dalam video kali ini kita akan membahas pedoman pengembangan standar nasional PAI Bapak Ibu, khususnya kompetensi pedagogik 1 KI 3 indikator 6, yaitu mengembangkan indikator dan teknik penilaian pendidikan agama Islam. Bapak Ibu, video ini merupakan rangkaian dari 5 video sebelumnya yang merupakan bagian dari indikator-indikator KI 3 kompetensi pedagogik 1, yaitu hari ini kita akan membahas mengembangkan indikator dan teknik penilaian PAI. Apakah yang dimaksud dengan indikator pencapaian kompetensi Bapak Ibu? IPK merupakan penanda pencapaian pembelajaran yang ditandai adanya perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi Bapak Ibu, IPK itu merupakan standar pencapaian, tanda-tanda pencapaian dari hasil belajar siswa, baik itu sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Nah, fungsinya apa Bapak Ibu? Kita merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Fungsinya adalah yang pertama sebagai pedoman mengembangkan materi pembelajaran. Ketika kita merumuskan IPK, bahwa siswa mampu mempraktekkan tata cara memandikan jenazah misalnya, maka IPK itu akan kita jadikan acuan di dalam mengembangkan materi yang terkait dengan pengurusan jenazah, khususnya memandikan jenazah. Fungsi yang kedua adalah pedoman mendesain kegiatan pembelajaran. Ketika IPK-nya adalah kompetensi mempraktekkan, tentu itu akan menjadi salah satu pertimbangan kita di dalam mendesain kegiatan pembelajaran, terutama kaitannya dengan metode Bapak Ibu ya, otomatis metodenya terkait dengan praktek. Berikutnya pedoman di dalam mengembangkan bahan ajar. Sebagaimana tadi disampaikan, misalnya contohnya IPK-nya adalah peserta didik dapat mempraktekkan tata cara mengkafani jenazah, otomatis kita menyiapkan bahan ajar yang terkait dengan tata cara mengkafani jenazah. Apakah berupa video, berupa lembar kerja siswa, berupa handout, dan lain sebagainya. Berikutnya, IPK juga berfungsi untuk merancang dan melaksanakan penilaian pembelajaran. Jika IPK-nya adalah peserta didik dapat mempraktekkan tata cara memandikan jenazah, otomatis kita sudah bisa Bapak Ibu mendesain bagaimanakah penilaian hasil belajarnya. Berarti penilainya dengan melalui pengamatan pada saat anak praktek, kita sediakan norma-norma kriterianya, poin-poin apa yang harus dilakukan anak gitu, sehingga kita checklist poin mana yang terpenuhi, poin mana yang tidak, begitu kan Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dengan IPK berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain penilaian pembelajaran. Nah, ketika merumuskan IPK PAI Bapak Ibu, maka yang harus kita perhatikan yang pertama adalah tuntutan kompetensinya. Kata kerja capaian yang ada di dalam capaian pembelajaran apa? Apakah membaca? Apakah menganalisis? Apakah mendemonstrasikan? Nah, apa kita cermati capaian pembelajarannya atau kompetensi dasarnya itu, kata kerja operasionalnya apa? Kompetensi yang diminta apa? Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Berikutnya yang kita perhatikan juga adalah potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan. Lalu mekanismenya bagaimana? Langkah-langkah mengembangkan IPK Bapak Ibu bisa kita lakukan dengan yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi dalam capaian pembelajaran. Sekali lagi, menganalisis tingkat kompetensi yang ada di capaian Bapak Ibu. Apakah pengetahuannya adalah kognitif, psikomotor, ataukah afektif?
Kemudian untuk masing-masing aspek kognitif psikomotor afektif ini di tingkat mana yang diminta dalam capaian pembelajaran, dalam kompetensi dasar, dalam capaian pembelajaran yang diminta di level apa, di tingkat apa. Misalnya kognitif, apakah di tingkat C1 mengingat, ataukah C2 memahami, ataukah C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, ataukah C6 mencipta. Jadi kita analisis Bapak Ibu, ini kompetensinya yang diminta di level apa. Atau misalnya psikomotor, kompetensi terkait dengan psikomotor Bapak Ibu yang diminta apa? Apakah P1 meniru, ataukah P2 memanipulasi, atau P3 presisi, ataukah P4 artikulasi, ataukah P5 naturalisasi. Atau misalnya kompetensi terkait dengan afektif, apakah A1 menerima, A2 menanggapi, A3 menghargai, A4 mengorganisasikan, atau A5 mengamalkan. Nah, ini harus kita analisis Bapak Ibu di dalam mengembangkan IPK. Kemudian yang kedua yang kita lakukan setelah menganalisis tingkat kompetensi dalam capaian pembelajaran adalah kita menganalisis karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Menganalisis mata pelajaran maksudnya bagaimana? Kita analisis Bapak Ibu apakah mata pelajarannya ini kaitan dengan fakta, ataukah kaitan dengan konsep, ataukah jenis prosedural, ataukah jenis metakognisi. Jadi ini kita kaji misalnya Bapak Ibu. Misal kembali lagi Rubiati KPI contohkan misal bahwa kompetensinya adalah siswa mampu mempraktekkan tata cara memandikan jenazah misalnya, otomatis ini pada jenis prosedural. Berikutnya untuk menganalisis peserta didik, apanya yang kita analisis yaitu tingkat intelijensi dan gaya belajar. Ketika tingkat intelijensi anak level fase A Bapak Ibu, SD kelas 1-2, tentu tidak bisa kita tuntut untuk IPK yang peserta didik yang pada tingkat intelijensi fase D misalnya, atau fase E misalnya kelas 10 SMA, tentu tidak sama. Yang berikutnya adalah menganalisis sekolah, yaitu menganalisis lingkungan sekolah. Yang berikutnya adalah menganalisis kebutuhan dan potensi peserta didik. Jika memang materi itu ada kaitannya dengan kekhasan kondisi lingkungan sekolah, Bapak Ibu tentu lingkungan nelayan dengan lingkungan pertanian atau lingkungan perkotaan tentu berbeda Bapak Ibu ya. Atau potensi peserta didik misalnya dalam hal tari atau dalam hal apa tentu akan berbeda ketika kita menyusun IPK Bapak Ibu. Sehingga jika memungkinkan kita kaitkan dengan kondisi yang sesuai. Misalnya soal yang terkait dengan kompetensi Bapak Ibu menganalisis perekonomian masyarakat misalnya Bapak Ibu. Maka di sini bisa kita kaitkan dengan bagaimanakah perekonomian di lingkungan peserta didik yang kita jadikan objek bagian dari narasi soal. Maksudnya begitu. Untuk indikator pencapaian kompetensi. Berikutnya di dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian terdapat dua rumusan indikator. Jadi indikator yang kita rumuskan memang ada dua Bapak Ibu dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama adalah indikator pencapaian kompetensi, yaitu penjabaran dari capaian kompetensi Bapak Ibu ya, yang akan menjadi dasar bagi Bapak Ibu guru di dalam merumuskan bahan ajar, kegiatan pembelajaran, juga penilaian. Kemudian yang kedua adalah indikator soal, yaitu indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal. Nah, indikator soal ini juga kita breakdown Bapak Ibu dari IPK yang ada. Nah, IPK yang ada, indikator pencapaian kompetensi, kemudian kita merumuskan menjadi indikator soal, dan indikator soal itulah yang akhirnya kita gunakan dalam menyusun kisi-kisi dan soal.
Kemudian Bapak Ibu ada ketentuan khusus di dalam perumusan indikator pencapaian kompetensi. Harus kita perhatikan dengan baik-baik Bapak Ibu, yaitu yang pertama, indikator pencapaian kompetensi dikembangkan dari capaian pembelajaran. Jangan lupa Bapak Ibu, kita analisis capaian pembelajaran, kompetensinya, materinya apa, itulah yang akhirnya kita kembangkan menjadi indikator pencapaian kompetensi. Yang kedua, IPK atau indikator pencapaian kompetensi minimal setingkat dengan kompetensi yang ada di capaian pembelajaran, lebih boleh. Misalnya ketika di dalam capaian pembelajaran kompetensi yang diharapkan itu ada di level C4 Bapak Ibu misal ya, maka tidak boleh IPK-nya kita buat C3 apalagi C1. Berarti minimal setingkat, tapi lebih boleh. Berikutnya yang ketiga, menggunakan kata kerja operasional sehingga bisa diukur Bapak Ibu. Nah, kata kerja operasionalnya seperti apa? Tentu sesuai dengan apakah aspek kognitif, psikomotor, ataukah afektif. Yang keempat, IPK harus spesifik Bapak Ibu, maksudnya 1 IPK untuk 1 kompetensi dan materi. Masih kita jumpai Bapak Ibu ya, bahwa penjabaran dari kompetensi dalam capaian pembelajaran di dalam KD misalnya, penjabarannya ke IPK itu masih 1 IPK untuk banyak materi begitu. Yang benar Bapak Ibu bahwa IPK itu harus spesifik karena dia merupakan standar Bapak Ibu. Standar pencapaian peserta didik terhadap suatu kompetensi dan juga suatu materi. Kalau misalnya terdiri dari beberapa kompetensi dan beberapa materi, maka bagaimana kita menjadikan IPK ini menjadi tolak ukur ketercapaian peserta didik? Karena bisa jadi di kompetensi ini di materi A yang termuat dalam 1 IPK tercapai, tapi di materi yang lain kan tidak tercapai. Maka Bapak Ibu ini masih salah kaprah, masih banyak kita jumpai. Jangan lupa Bapak Ibu, IPK itu spesifik, 1 IPK, 1 kompetensi, 1 materi. Berikutnya, IPK menggambarkan hierarki kompetensi dan gradasi materi. Bapak Ibu, penyusunan IPK sebagai pengembangan dari kompetensi yang ada dalam kompetensi dasar atau capaian pembelajaran itu harus hierarki Bapak Ibu. Hierarki jika memang misalnya dari C4, kan minimal harus C4 Bapak Ibu ya. Misalnya dari C4 kemudian dari suatu kompetensi yang ada di capaian pembelajaran kan boleh itu kita breakdown menjadi 2 IPK atau lebih. Misalnya 1 capaian kita buat menjadi 2 IPK, maka IPK yang nomor 1 harus hierarkinya lebih rendah, baru yang nomor 2 lebih tinggi. Misalnya menginginkan yang IPK 1 sesuai dengan kompetensi yang ada di capaian yaitu C4, baru yang nomor 2 C5 misalnya begitu. Begitu pula yang terkait dengan materi Bapak Ibu, tentu dari mudah ke yang sulit, dari yang tidak kompleks ke materi yang kompleks misalnya begitu Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, rumusan minimal 2 aspek, kompetensi dan materi. Jadi dalam susunan kalimat IPK Bapak Ibu minimal ada 2 aspek atau 2 unsur. Unsur yang pertama yaitu kompetensi, unsur yang kedua adalah materi. Membaca surat Al-Fatihah misalnya, maka itu sudah terpenuhi 2 unsur. Kompetensinya membaca, materinya surat Al-Fatihah misalnya begitu. Yang terakhir, bahwa IPK dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator soal penilaian yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, ketika kita sudah merumuskan IPK, Bapak Ibu, yang sudah kita kembangkan dari capaian pembelajaran tadi, maka IPK itu kita kembangkan menjadi beberapa indikator soal. Boleh 1 IPK 1 soal, indikator soal boleh Bapak Ibu, 1 IPK menjadi beberapa indikator soal juga boleh, tergantung kebutuhan kita. Jika memang suatu IPK dari segi cakupannya cukup untuk kita ukur dengan hanya 1 indikator soal, ya sudah 1 indikator soal saja. Tetapi jika
IPK itu menuntut penilaian yang lebih dari satu indikator soal karena mungkin kompleks begitu Bapak Ibu ya materinya, maka boleh kita kembangkan menjadi lebih dari satu indikator yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, kemudian tadi kan IPK itu kan harus menggunakan kata kerja operasional Bapak Ibu ya. Kemudian sesuai tingkat yang memang yang ada, tidak boleh lebih rendah. Maka seorang guru harus memahami kata kerja operasional untuk tiap-tiap aspek kompetensi, apakah itu kognitif, psikomotor, ataukah afektif. Sedikit kita ulas Bapak Ibu bahwa kognitif, untuk aspek kognitif itu ada 6 tingkatan. C itu artinya kognitif Bapak Ibu. Kognitif 1, kognitif 2, kognitif 3, 4, 5, 6. 1 itu mengingat. Ini kemampuan yang paling rendah Bapak Ibu ya, mengingat kembali, mengidentifikasi, mengungkapkan, mengutip. Kemudian C2 adalah memahami, menafsirkan, mengklarifikasi, menerjemahkan, memberi contoh, mengelompokkan, merangkum, menyimpulkan, kemudian menerapkan, apply, yaitu level C3, yaitu melaksanakan dan mengimplementasikan. Misalnya anak mampu melaksanakan, menjelaskan pelaksanaan sholat, maka masuk di apply, penerapan. Berikutnya Bapak Ibu C4, yaitu menganalisis, yaitu membedakan, memilah, memfokuskan, memilih, mengorganisasikan, menemukan, memadukan, membuat garis besar, dan seterusnya. Kemudian C5, Bapak Ibu mengevaluasi, yaitu memeriksa, mengkoordinasi, mendeteksi, memonitor, menguji, mengkritik, menilai. Itu levelnya sudah tinggi Bapak Ibu, C5. Kemudian yang berikutnya adalah C6 atau create, mencipta Bapak Ibu, yaitu merumuskan, membuat hipotesis, merencanakan, mendesain, menghasilkan, dan mengkonstruksi. Ini levelnya mencipta. Kemudian untuk aspek keterampilan itu terdapat 5 tingkatan Bapak Ibu. P itu adalah psikomotor, sehingga P1 berarti psikomotor 1, P2, P3, P4, P5 itu level terendahnya meniru Bapak Ibu, menyalin, mengikuti, merefleksi, mengulangi gerakan guru tentang contoh gerakan sholat. Itu maka itu levelnya meniru. Manipulasi atau manipulation, ini P2 Bapak Ibu, membuat kembali, membangun, melakukan, melaksanakan, menerapkan. Kemudian presisi, yaitu menunjukkan, melengkapi, menyempurnakan, mengkalibrasi, mengendalikan. P4 artikulasi, membangun, mengatasi, menggabungkan, beradaptasi. Jadi anak beradaptasi, sudah mampu beradaptasi, itu berarti ada di level P4. Merumuskan, dan keterampilan tertinggi yaitu P5, naturalisasi, yaitu mendesain, menentukan, mengelola. Terkait dengan afektif, kompetensi afektif Bapak Ibu, A di sini adalah afektif, ada A1, A2, A3, A4, A5. Bapak Ibu, untuk yang terendah A1 adalah sikap menerima, yaitu mengikuti, menganut, mematuhi, meminati, begitu. Itu level yang terendah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah menanggapi, yaitu menyenangi, menyambut, mendukung, melaporkan, memilih, menampilkan, menyetujui, ya, itu level menanggapi atau responding. Kemudian untuk afektif 3, menghargai, Bapak Ibu, mengasumsikan, meyakinkan, memperjelas, menekankan, menyumbang, mengimani, itu level A3. Berikutnya untuk level A4, yaitu mengorganisasikan atau organizing, yaitu mengubah, menata, membangun, membentuk pendapat, memadukan, mengelola, merembuk, menegosiasi, ya. Jadi negosiasi itu masuk pada afektif 4. Kemudian untuk, maaf ini A Bapak Ibu ya, A5, yaitu mengamalkan atau karakter Bapak Ibu, yaitu membiasakan, mengubah perilaku, berakhlak mulia, melayani, membuktikan, memecahkan. Nah ini sudah afektif tingkat A5 Bapak Ibu. Nah contoh Bapak Ibu, untuk contoh, sekedar contoh saja, misalnya capaian pembelajarannya, kompetensinya adalah menganalisis Bapak Ibu.
Menganalisis tadi berarti kan C4 Bapak Ibu ya. Nggih, C4 berarti kompetensinya C4. Menganalisis surat Al-Hujurat ayat 10, surat Al-Hujurat ayat 12, dan hadis tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Ini berarti konsep Bapak Ibu ya. Materinya adalah jenis konsep. Maka dari capaian pembelajaran ini bisa kita kembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian kompetensi yang nanti bisa kita jadikan sebagai tolak ukur. Apakah peserta didik kita itu sudah mencapai tujuan menguasai KD 3.1 atau belum? Maka misalnya bisa kita kembangkan IPK 1, yaitu peserta didik mendeskripsikan kandungan surat Al-Hujurat ayat 10. Mendeskripsikan ini KKO atau kata kerja operasional selevel menganalisis atau kognitif 4 Bapak Ibu. Kan tadi ketentuannya kita tidak boleh menggunakan kata kerja operasional di bawahnya. Minimal karena menganalisis itu C4, maka kata kerja operasional yang kita gunakan di dalam merumuskan IPK minimal C4. Boleh C5, boleh C6, tapi tidak diperbolehkan di bawahnya. Begitu Bapak Ibu ya. Dan kita kan tadi menggunakan kata mendeskripsikan sebagai bagian dari level C4. Demikianlah Bapak Ibu, begitu pula bisa kita kembangkan ke indikator berikutnya, karena tadi sudah kita pahami Bapak Ibu ya, bahwa IPK, satu indikator pencapai kompetensi hendaknya teruntuk satu kompetensi dan satu materi. Maka ini mendeskripsikan surat Al-Hujurat ayat 10, berikutnya mendeskripsikan surat Al-Hujurat ayat 12, mendeskripsikan maksud hadis yang terkait dengan kontrol diri, berikutnya mendeskripsikan maksud hadis tentang husnudon, dan mendeskripsikan maksud hadis tentang persaudaraan. Ini sekedar contoh Bapak Ibu. Kemudian contoh soal 1. Dalam kaitan kepentingan penilaian, seorang GPAI harus menyusun IPK. Karena IPK berfungsi sebagai hal-hal di bawah ini kecuali A. Penanda pencapaian pembelajaran yang dilakukan. B. Standar menilai perubahan perilaku hasil belajar peserta didik. C. Dasar mengukur perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. D. IPK menjadi acuan dalam merumuskan indikator penilaian. Dan yang E. IPK menjadi acuan pengembangan capaian kompetensi. Manakah Bapak Ibu yang tidak termasuk fungsi dari IPK? Ya, bagian E Bapak Ibu, bahwa IPK menjadi acuan pengembangan capaian kompetensi. Karena IPK justru dikembangkan dari capaian kompetensi. Nomor 2. Perumusan IPK harus memperhatikan hal-hal berikut, kecuali A. Tuntutan kompetensi dalam capaian pembelajaran. B. Karakteristik mata pelajaran. C. Karakteristik peserta didik dan sekolah. D. Potensi dan kebutuhan peserta didik. Dan yang E. Pemilihan KKO di bawah kompetensi capaian pembelajaran, kecuali E. Bapak Ibu nggih, karena pemilihan KKO harus minimal sejajar, setingkat dengan kompetensi yang ada di capaian pembelajaran. Nomor 3. Perumusan IPK hendaknya sesuai dengan ketentuan berikut, kecuali A. IPK dikembangkan dari capaian pembelajaran. B. IPK minimal setingkat capaian pembelajaran, boleh lebih. C. IPK menggunakan KKO. D. Non-spesifik, satu IPK boleh untuk beberapa kompetensi dan materi. Dan yang E. IPK menggambarkan hierarki kompetensi dan gradasi materi. Kecuali yang mana Bapak Ibu? Yang bukan ketentuan penyusunan IPK yang mana? Ya, D. Non-spesifik. Yang benar harus spesifik, satu IPK, satu kompetensi, dan satu materi. Nomor 4.
Jika kompetensi dalam capaian pembelajaran aspek kognitif adalah C4, yaitu menganalisis suatu materi, maka kata kerja operasionalnya dalam IPK boleh menggunakan kata-kata berikut kecuali. Nah, jika kata kerja kompetensi yang ada di aspek kognitif adalah C4, maka kata kerja operasional dalam IPK minimal juga C4 Bapak Ibu nggih. Maka manakah ini yang tidak masuk KKO C4? A. Membedakan, B. Menemukan, C. Memfokuskan, D. Memadukan, dan yang E. Mengingat kembali. Berarti jawabannya E. Karena kita cek Bapak Ibu, karena mengingat kembali hanyalah level C, yaitu mengingat kembali. Padahal tadi yang diminta adalah kompetensi yang ada di capaian adalah C4. Demikianlah Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.